Sirus Margono tidak dipanggil ke timnas Indonesia, dan juga bagaimana dengan Jai Inzas, apakah ia dipanggil atau tidak, akan masuk skuad tidak atau tidak untuk dibawa ke Qatar. Oke, salam sepak bola, salam olahraga, selamat datang kembali bersama saya kembali, yaitu bersama Bang Parwi yang akan membahas tentang timnas Indonesia kembali. Dan kita akan sebentar lagi ini juga akan ada Piala Asia kembali, yaitu di kelompok umur U23. Dan untuk saat ini setelah kita mengalahkan Vietnam di 3-0 di Hanoi, Vietnam, di Stadion Medin, itu kembali langsung Sintayong mempersiapkan timnas Indonesia dan mempersiapkan nama-nama yang akan dibawa ke Qatar, yaitu di kelompok umur usia U23 akan dibawa ke Qatar mendatang. Dan ini nanti kita akan siapa saja sih yang akan dipanggil oleh Coach Sintayong, dan nanti itu minimal itu ada dari regulasi FIFA, regulasi dari AFC, yaitu adalah ada 18 pemain, itu minimal 18 pemain, dan 23 pemain maksimal yang harus dibawa ke Qatar di Piala Asia di kelompok umur U23. Di sini ada banyak pemain yang masuk di sini ya. Apa yang akan dilakukan oleh Sintayong, siapa saja yang akan masuk dalam line up, dan siapa saja yang akan dibawa ke Qatar mendatang ya. Tentunya di sini ada pertanyaan juga ada yang Sirus Margono, dan juga ada Jai Inzas, dan banyak lagi ya untuk pemain timnas yang gacor untuk kemarin saat melawan Vietnam kemarin. Oke. Di sini kita tentunya Coach Sintayong harus pilih-pilih dengan untuk U23 di sini, dan Sintayong juga PSSI harus melobi klub-klub di Indonesia, Liga-Liga 1 dan juga di liga-liga luar negeri, di Liga Eropa juga, untuk agar bisa bergabung. Dan di sini untuk kemudian kita akan membahas, yaitu ada Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot apakah mungkin ia akan dibawa ke Qatar? Kemungkinan ini sangat tipis sekali untuk dibawa ke Qatar untuk Elkan Bagot, karena di sini Elkan Bagot sendiri ini masih mengalami cedera, tapi kita tidak tahu tentang perkembangan Elkan Bagot mendatang. Jika memang Elkan Bagot mendatang ini memang cederanya sudah pulih, dan juga untuk coachnya, yaitu adalah untuk klubnya di Liga Liga Inggris ini bisa melepasnya, kemungkinan besar juga akan dilepas ya, tergantung nanti itu negosiasinya, karena ini tergolong ya untuk Piala Asia ini tidak agenda FIFA. Jadi untuk semua klub untuk di Liga 1 maupun di Liga luar negeri atau Liga Eropa ini juga tidak berhak melepas pemainnya, dan kalau memang menahan pemainnya juga ada kita tidak masalah, karena ini tidak kalender FIFA, jadi mereka berhak menahan pemainnya sendiri termasuk di Liga 1. Itu tidak menyalahi aturan tentunya, tapi di sini demi membela negara tentunya klub juga harus bisa melepas pemainnya. Kemudian untuk Elkan Bagot ini sangat tipis sekali untuk Elkan Bagot. Kemudian di sini yang pasti di bawah yaitu adalah kemungkinan besar yaitu adalah Hoki Caraka. Nah, Hoki Caraka ini kemungkinan besar ini juga sudah bisa diperhatikan juga akan dibawa, seperti juga di sini ada Marcelino Ferdinand. Ini jika UKM SKDC melepasnya juga akan masuk dalam line up dalam pemanggilan, dan juga kemudian ada Ramadan Sananta jika dilepas, juga ada Ramadan Sananta, dan juga di sini juga ada selain Hoki Caraka yaitu ada Witan Sulaiman, dan kemudian di sini juga Adi Satrio kiper kita ya, juga Hernando Ari ini juga bisa dibawa. Lalu untuk kiper sendiri bagaimana dengan Sirus Margono? Di sini untuk informasi yang saya dapat kali ini itu juga melalui pengakuan dari Bung Ropan sendiri, informasi dari Bung Ropan sendiri dari kanal YouTube-nya Bung Ropan sendiri, ini untuk Sirus Margono ini tidak ada dalam list skuad Sintayong yang akan dibawa ke Qatar di usia 23 untuk Sirus Margono. Tapi kita tidak tahu nanti untuk rilis dari PSSI mungkin juga ada perubahan, nanti bisa saja juga Sirus Margono ini nanti bisa dipanggil juga ke timnas Indonesia. Dan kemudian di sini ada Bang Jai, dan di
Di sini Bang Jai ini dipastikan juga untuk Bang Jai sendiri ini tidak akan masuk line up dan tidak akan dipanggil Coach Sintayong. Kenapa? Padahal ia masih masih U23. Kenapa tidak bisa panggil? Itu menurut dari regulasi dari AFC, yaitu yang didaftarkan yaitu adalah dalam usia dalam Januari ya 2022 ataupun di tahun 2000 kelahiran 2022. Jadi untuk Bang Jai ini memang U23 tapi ini sangat mepet. Jadi ini tidak memenuhi regulasi dari AFC ya untuk Bang Jai. Dan kemudian ada Ivar Jenner. Ivar Jenner ini kemungkinan besar masuk. Ivar Jenner dan juga Justin Hubner, juga Rafael Struijk ini akan masuk dalam pemanggilan ini jikalau memang klubnya ini dipanggil ya, untuk dipanggil klubnya ini mengizinkan tentunya. Dan kemudian di sini ada untuk Egy Maulana Fikri. Untuk Egy Maulana Fikri sendiri ini tidak akan dipanggil karena usianya sudah melebihi tidak sesuai dengan regulasi AFC. Tentunya untuk Egy Maulana Fikri Witan masih bisa. Dan kemudian yang lain adalah Rafael Struijk. Rafael Struijk ini juga bisa untuk masuk dalam skuad timnas Indonesia ya. Dan ini untuk pemain-pemain abot kita banyak yang juga bisa masuk dalam line up, tapi kita bisa menunggu untuk rilis yang terbaru. Kemungkinan itu besok kalau lusa ini bisa akan rilis di PSSI. Mari kita nantikan saja untuk rilis dari PSSI yang akan diumumkan oleh PSSI mendatang. Nanti saya akan informasikan kembali untuk informasi yang mana-mana saja. Ada sekitar 25 untuk menurut dari bocoran yang saya dapat, yaitu ada 25 pemain yang akan dipanggil dan nanti ada 2 pemain yang akan dicoret, karena menurut dari regulasi AFC itu ada 23 pemain saja yang bisa dibawa ke Qatar tentunya ya di sini ya. Dan di sini nanti juga timnas Indonesia ini juga lawan berat sekali juga. Di situ nanti akan berhadapan dengan tuan rumah ya dari Qatar. Ini tentunya sangat berat buat kita. Dan juga nanti juga ada Australia juga, ada Lebanon juga. Ini tentunya tidak mudah untuk timnas Indonesia kalau tidak dengan skuad dan tidak ada dengan pemain naturalisasi. Ini cukup berat sekali untuk, dan bahwa untuk tantangan Coach Sintayong ini adalah semakin berat sekali dan sangat berat untuk lolos ke grup ini, sangat berat. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya untuk timnas Indonesia untuk bisa lolos, karena menurut dari jika di atas kertas ini, untuk di atas kertas ini timnas Indonesia di atas kertas ini menurut Letam, jikalau memang sekuatnya yang ada, pemain naturalisasi yang ada ini bisa mumpuni untuk melakukan counter attack, bisa melakukan perlawanan di Piala Asia yang mendatang. Jadi itu dia ya untuk informasi yang bisa saya sampaikan, yaitu adalah untuk Sirius Margono. Di sini informasi yang saya dapat ini tidak akan masuk dalam line up, tidak dipanggil istilahnya seperti itu. Dan kemudian yang diangkut di sini juga banyak yang memang nanti untuk pemain-pemain abot juga pasti akan diangkut oleh Coach Sintayong. Dan untuk skuad yang lalu ataupun ada beberapa skuad dari timnas Indonesia yang kita ketahui di skuad senior nanti yang usianya masih U23 dari 22 di senior ini dipastikan bisa masuk dan bisa didaftarkan ke Qatar, tapi dengan satu syarat, untuk klubnya mengizinkan ataupun melepaskan. Dan di sini saya ada kabar juga ada pemain dari Persija Jakarta, ada 5 pemain dari Persija Jakarta yang akan dibawa oleh Coach Sintayong. Tapi di sini untuk pelatih dari Persija ya itu adalah Bodak. Untuk pelatih dari Persija ini kepengen untuk membahasnya, untuk kepengen ketemu dengan Sintayong juga untuk membahas tentang 5 pemainnya yang akan dipanggil juga. Ini akan dibicarakan lebih lanjut kepada Sintayong. Jadi ini adalah tantangan besar untuk
Sintayong, karena jikalau memang ini tidak lolos menurut dari Ketua Umum PSSI, ini tidak akan diperpanjang kontraknya. Semoga nanti harapan kita nanti timnas Indonesia U23 ini bisa lolos ke fase grup Piala Asia ya di U23 ini, agar Coach Sintayong ini bisa diperpanjang, karena setelah dipegang oleh Coach Sintayong ini sendiri, ini ada progres yang sangat menarik, ada progres yang begitu signifikan, apalagi seperti peringkat FIFA yang kita ketahui, peringkat kita naik drastis, yaitu sekarang dari 46 peringkat FIFA, 146 FIFA sekarang menjadi 135 FIFA. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya bagikan, dan saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara semuanya yang sudah like, subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda semuanya, dan salam sepak bola, salam olahraga, dan jaya untuk sepak bola Indonesia tentunya. Cayo.